Biasanya dia ini orang besar, anaknya raja, pangeran, setengah dewa, bangsawan. Perilakunya luar biasa, sampai jadi legenda. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, dia selalu menang. Ini epic hero. Di banyak cerita-cerita, misalnya di cerita-cerita wayang, Ramayana, Rama itu epic hero. Krishna epic hero. Orang-orang besar yang berjasa besar, karyanya besar, dan akhirnya dia jadi legenda besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Filsafat Online. Kali ini kita akan ngaji filsafat bersama Pak Udin Faiz dengan tema heroisme episode 4. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Nah, sekarang mulai filsafatan. Kalau tadi pengertian-pengertian. Sekarang kita belajar jenis-jenisnya pahlawan, kategori-kategorinya pahlawan. Ini ternyata ya banyak juga filosof yang membahas ini, termasuk para filosof Yunani. Aristoteles itu juga beberapa kali nulis tentang pahlawan. Termasuk yang paling awal itu Aristoteles pernah nulis tentang epic hero. Jadi ada 6 kategori pahlawan, ada epic hero, ada classical hero atau romantic hero, ada tragic hero, hero yang tragis, ada anti-hero, ada everyday hero, ada superhero. Nah, kalian mungkin yang paling kenal ya superhero ini. Spiderman, Superman, Batman, dan kawan-kawan. Ya memang definisinya itu. Kalau epic hero, ini hero yang memang epic, ini agung segala-galanya. Ini epic hero. Biasanya dia ini orang besar, anaknya raja, pangeran, setengah dewa, bangsawan. Perilakunya luar biasa, sampai jadi legenda. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, dia selalu menang. Ini epic hero. Di banyak cerita-cerita, misalnya di cerita-cerita wayang, Ramayana, Rama itu epic hero. Krishna epic hero. Orang-orang besar yang berjasa besar, karyanya besar, dan akhirnya dia jadi legenda besar. Oke, jadi kalau ini rasanya berhadapan dengan tokoh-tokoh dari negeri dongeng. Epic hero. Saya tidak tahu yang hadir ngaji malam hari ini apa bisa ada epic hero. Orang besar berkarya besar. Kalau berkarya besar mungkin banyak, cuma orang besarnya yang saya tidak tahu. Saya saja tidak berani bilang orang besar, wong saya tergolong kecil. Tidak mungkin jadi epic hero ya. Ya biasanya ini keturunannya orang besar, raja, pangeran, bangsawan. Itu kan cerita-cerita lama itu kan banyak. Para pahlawan itu keturunannya raja siapa, anaknya siapa. Mungkin kalau sekarang ya keturunannya tokoh siapa, anaknya ulama siapa, dan lain sebagainya. Ini mungkin yang punya potensi jadi epic hero. Nah, yang kedua ada classical hero atau romantic hero. Nah, kalau ini tidak sebesar epic hero, tapi tetap luar biasa. Jadi ini orang biasa tapi punya bakat hebat, punya keahlian, keterampilan, kehebatan yang ini tidak sembarangan orang bisa. Dan dengan itu mereka melakukan tindakan heroik. Ini namanya classical hero atau romantic hero. Kalau ini di antara kita mungkin bisa banyak. Misalnya ada yang pinter renang. Dengan kepandaiannya renang ini, kalau yang lain mungkin renangnya hanya pelan-pelan, dia bisa cepat sekali. Akhirnya dia bisa menyelamatkan orang tenggelam misalnya. Ini classical hero namanya, romantic hero.
menyelamatkan yang lain yang terancam. Yang kalau orang biasa tidak mungkin bisa menyelamatkan. Oke ya, ini tidak termasuk yang suka menggarapkan skripsi temannya ya. Itu tidak masuk hero itu. Ya kalau ngajari tidak apa-apa. Jadi orang biasa tapi punya kemampuan luar biasa, akhirnya dia bisa jadi hero dengan kemampuannya ini. Nah, ini namanya romantic hero. Ada yang ketiga, kalau ini mulai variasi-variasi unik. Ada tragic hero. Hero yang tragis, tragedi. Ini ya hero sih sebenarnya, orang dengan kemampuan luar biasa mampu melakukan perbuatan-perbuatan heroik, tapi sad ending. Akhirnya tragis. Sudah berjuang sampai segitunya, tapi ya terus akhirnya meninggal, kalah misalnya. Ini tragis. Sudah dibelain sampai segitunya, tapi kok ya terus kalah. Itu tragis. Kamu sudah berjuang mati-matian bertahun-tahun, dikawin orang. Iya. Kamu jadi hero yang tragis itu namanya. Oke ya. Ya ndak apa-apa lah, meskipun tragis kan tapi hero. Kamu pahlawan. Ya. Jadi tragic hero itu potensinya hebat, tapi kalau di bukunya pakai istilah ditakdirkan untuk gagal. Ya sudah sih melakukan tindakan-tindakan heroik, tapi tetap tidak menang. Dia punya kelemahan yang terus membuat dia jatuh. Ini hero yang tragis. Oke, saya tidak tahu. Baik, jadi ada kategori pahlawan, ada 6. Yang pertama itu ada epic hero. Epic hero ini adalah orang yang berjasa besar, tetapi dia dari keturunan para raja atau bangsawan dan setengah dewa ya. Kalau cerita-cerita zaman dulu, dewa-dewa ya, yang melegenda dan mempunyai karakter baik, mampu menaklukkan musuh. Jadi orang yang membantu orang lain, tetapi dia dari keturunan para bangsawan atau para raja. Dan yang kedua ada classical hero atau romantic hero. Nah, classical hero ini adalah orang biasa tapi memiliki bakat yang hebat atau memiliki kualitas keterampilan untuk melakukan tindakan kepahlawanan. Nah, kalau yang classical hero ini dari orang biasa tetapi mampu membantu orang lain ya, memiliki tindakan kepahlawanan. Dan yang ketiga ada tragic hero. Tragic hero ini orang yang memiliki potensi hebat tetapi ditakdirkan untuk gagal. Nah, dia sudah berjuang melakukan tindakan kepahlawanan tapi pada akhirnya kalah atau sad ending. Oke, kita lanjut. Kamu pernah ngalami apa enggak? Yang sudah berjuang mati-matian malah kamu mati-matian bantu temenmu biar studinya cepat selesai, malah kamu yang kena DO. Nah, itu hero yang tragis kamu berarti. Baik, nah lanjut. Kalau yang ini menarik, anti-hero. Kalau anti-hero ini sebenarnya tidak bakat jadi hero. Kelakuannya wis kurang ajar ya wis. Tapi kok mengalami situasi yang kemudian dia respon secara heroik. Nah, ini namanya anti-hero.
Saya sebenarnya tidak pengen nolong, tapi kok yo situasinya mau tidak mau membuat aku harus nolong. Nah, ini namanya anti-hero. Atau kelakuannya sebenarnya jelek, tapi ya dia menolong orang, menyelamatkan orang dengan kejelekannya itu. Banyak kan ada cerita-cerita orang mencuri kemudian dibagi-bagi pada yang tidak mampu. Itu kan lewat jalan anti-hero. Sifat, karakter, kualitasnya itu sebenarnya kualitasnya penjahat ini, bukan pahlawan. Tapi justru dari situ dia mengalami pembalian atau dihadapkan pada situasi yang kemudian berbalik, dia jadi hero. Nah, ini namanya anti-hero. Nah, jadi anti-hero itu bukan kok terus tidak mau jadi pahlawan, tapi dia harusnya tidak pantas jadi pahlawan. Tapi situasi menyeret dia untuk jadi pahlawan. Nah, ini namanya anti-hero. Kan banyak itu film-film, cerita-cerita yang kayak gini kan. Awalnya jadi penjahatnya, terus belakangan malah jadi jagoannya. Karena terpaksa oleh situasi. Baik, kemudian ada lagi, kalau ini lebih biasa lagi, namanya everyday hero. Kalau ini orang biasa, ya tidak punya kemampuan hebat apapun. Kalau romantic hero tadi kan masih punya kemampuan hebat. Kalau ini seperti kita lah. Tapi terus terseret dalam situasi yang membuat kita melakukan tindakan heroik. Nah, ini namanya everyday hero. Jadi pahlawan yang sehari-hari saja, biasa saja. Kalau disuruh melakukan tindakan luar biasa, tidak bisa. Keterampilan luar biasa, tidak mampu. Tapi situasi menyeret dia untuk jadi pahlawan. Untuk berjuang. Ya wis akhirnya ya berjuang melakukan tindakan heroik semampu dia. Kayak misalnya 10 November 45 itu kan banyak sekali yang terjun ke medan perang tanpa mungkin pernah dilatih perang-perangan, tanpa punya keahlian militer apapun, akhirnya bambu runcing saja diambil dan lain sebagainya. Ini tipe everyday hero. Situasi yang memaksa yo, mau ndak mau kita harus berjuang sekarang. Itu everyday hero. Nah, yang terakhir ada superhero. Kalau ini saya tidak perlu jelaskan ya. Kebalikannya everyday hero. Dia punya kemampuan luar biasa. Yo, termasuk ada yang bisa terbang, bisa ngilang, bisa punya keris petir misalnya, atau bisa ya. Oke ya, itu jenis superhero itu. Oke. Baik. Ini kategori pahlawan. Nah, kalau kalian nanti misalnya ingin nulis tentang pahlawan dan kepahlawanan atau mengkaji pahlawan tertentu, boleh dianalisis pakai teori ini. Ini pahlawan yang saya bahas ini jenisnya epic hero, atau classical hero, atau tragic hero, atau anti-hero, atau everyday hero, atau superhero. Nih, kalian nanti mulai punya kacamata sekarang untuk mengklasifikasi para pahlawan. Baik. Kategori pahlawan yang nomor 4 ada anti-hero. Anti-hero ini adalah seseorang yang awalnya tidak memiliki atribut kepahlawanan, lebih cenderung ke balikan dari seorang pahlawan ya. Kalau seorang pahlawan itu kan mempunyai sifat-sifat yang baik, mempunyai sifat kejujuran. Tapi kalau anti-hero ini adalah seseorang yang lebih identik ke orang jahat, tetapi karena kondisi dan situasi yang mengharuskan dia menolong orang, membantu orang. Dan kelima ada everyday hero. Everyday hero ini adalah seseorang yang
biasa seperti masyarakat biasa, tetapi karena keadaan yang memaksa mereka untuk berjuang, maka dia mampu juga untuk yang lain. Misalnya para buruh yang memperjuangkan keadilan, dia dari kalangan biasa, tapi karena situasi dan kondisi yang mengharuskan dia untuk turun ikut demo untuk masa memperjuangkan keadilan. Nah, itu yang dimaksud everyday hero. Dan yang keenam ada superhero. Superhero ini adalah orang yang mendapatkan kekuatan luar biasa yang melampaui manusia normal. Jadi dia itu mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Apakah dapat mengeluarkan api atau mampu berbicara dengan hewan. Nah, ini adalah orang-orang superhero dan dengan kekuatannya melakukan tindakan kepahlawanan untuk membantu orang lain. Jadi ada 6 kategori pahlawan ya. Ada epic hero, adalah seseorang yang mempunyai tindakan kepahlawanan membantu orang lain, tetapi dia berasal dari keturunan para raja, para bangsawan atau setengah dewa. Dan kedua ada classical hero. Classical hero ini adalah orang yang biasa tetapi memiliki bakat yang hebat. Dengan bakatnya itu dia gunakan untuk membantu orang lain, tindakan kepahlawanan. Dan ketiga ada tragic hero. Tragic hero ini adalah orang yang memiliki potensi hebat. Dia ditakdirkan untuk gagal. Nah, dia mempunyai potensi hebat, melakukan tindakan kepahlawanan membantu orang lain, tapi pada akhirnya dia gagal. Ini tragic hero. Dan yang keempat ada anti-hero. Anti-hero ini kebalikan dari seorang pahlawan, sifat-sifat seorang pahlawan. Tetapi karena kondisi dan situasi, maka dia membantu orang lain. Dan yang kelima ada everyday hero. Everyday hero ini adalah individu biasa, orang-orang yang seperti biasa pada umumnya, tetapi karena kondisi dan situasi yang membuat mereka untuk berjuang untuk tindakan kepahlawanan. Dan nomor 6 ada superhero. Superhero ini adalah seseorang yang melampaui batas normal. Dengan kekuatannya itu dia gunakan untuk membantu orang lain atau melakukan tindakan kepahlawanan. Oke, thank you. Mungkin itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.